Kita tahu setelah 20 tahun reformasi berjalan, pelajaran tentang Pancasila, pelajaran tentang bernegara hilang dari pelajaran teman-teman. Berarti kalau sahabat semua umurnya sekitar 25 itu jigo ya. Jadi kalau kalian saat ini sahabat semua usianya 20-an, saya yakin pelajaran Pancasila berbeda dengan saya yang sudah kepala 5. Dan kalian-kalian yang uji kelamin itu usia jigo kelakuan minus gitu ya. Saya rasa banyak kali ya yang saat ini yang kelakuannya minus, usianya jigo gitu ya. Anda disebut kelakuan minus mungkin karena pemahaman bernegaranya yang kurang. Jadi saya buka hari ini tentang cara cerdas bernegara. Karena saya merasa tergelitik sudah hampir lebih dari 20 tahun tidak ada bapak bangsa, tidak ada yang mengingatkan kemana jalannya arah negara, tidak banyak paham tentang geopolitik dunia, geostrategi dunia, dan geoekonomi. Pertanyaannya adalah, apa sih itu geopolitik? Apa sih itu geoekonomi gitu ya? Jadi saya sederhanakan, geoekonomi adalah kekuatan geografi sebuah bangsa atau negara untuk kepentingan ekonomi. Sekali lagi, geoekonomi adalah kekuatan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kekuatan ekonomi. Itulah namanya geoekonomi. Kalau geopolitik adalah kekuatan politik berdasarkan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan negaranya. Jadi kita kasih ilustrasi sederhana. Indonesia punya 5 laut di dalam negara. Dan hampir tidak ada negara yang memiliki laut di dalam negara. Biasanya punyanya selat. Jadi kita ada laut Arafuru, kita ada laut Banda, kita ada laut Jawa gitu ya. Itu adalah laut. Jadi bagaimana memanfaatkan kekuatan geografi tadi untuk kekuatan ekonomi. Kemudian kita tahu di dunia ini ada 6 selat utama. Disebut major strait atau selat utama karena selat itu dilalui oleh kapal-kapal niaga besar. Jadi misalnya tanker gitu ya, kapal-kapal besar. Seperti juga mother vessel, kapal kargo yang sangat besar. Nah, 2 selat itu seperti terusan Suez dan Panama, dua-dua itu memang luar biasa padatnya dengan kapal-kapal besar. Dan dari 6 selat dunia itu 4 ada di Indonesia gitu. Nomor 1 adalah Selat Malaka, nomor 2 adalah Selat Sunda, nomor 3 adalah Selat Makassar, dan yang terakhir adalah Selat Lombok. Jadi saya sekedar mengingatkan sahabat semua bahwa kalau kapal dari Jepang, dia turun dari utara, masuk Selat Makassar, masuk ke Lombok, baru belok ke arah Timur Tengah atau Eropa. Kalau dari Australia, kapal Australia mau ekspor batu bara atau nikel atau apapun dari Australia menuju Cina, menuju negara utara Indonesia, maka Australia juga akan lewat Selat Lombok, lewat Selat Makassar, dan arahnya ke utara Indonesia. Nah, kapal-kapal Cina masuk dari Laut Cina Selatan, turun ke arah Natuna, turun ke arah Singapura, tapi dia juga punya port Kelang di Malaysia. Jadi tidak harus kapal dia landing atau merapat di Singapura, bisa langsung port Kelang atau langsung lewat. 1 tahun yang lewat di Selat Malaka, vesselnya lebih dari 100.000 hanya dari Cina saja. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Kita urai. Negara di utara Indonesia itu semuanya negara produsen. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Kita pisahkan Hong Kong dengan Cina dulu. Kemudian Cina ada Shenzhen, Guangdong, ada Shanghai dan lain sebagainya. 20% produk mereka pergi ke Amerika Utara. Yang 80% pergi ke Afrika dan Eropa, selalu melewati Selat
Malaka. Karena itu sejak 2009 Cina merasa penting untuk menguasai Selat Malaka. Makanya ada sebuah strategi oleh Cina yang disebut Malaka Dilema. Kenapa Cina menyebutnya Malaka Dilema? Karena kalau Indonesia sama Malaysia itu kompak, kita gapit itu Selat Malaka, maka Cina ekonominya bisa bangkrut gitu ya. Nah, yang menarik adalah sejak saat itu by all means, istilah mereka dengan sangat serius, by all means itu artinya berapa aja biayanya, pokoknya Indonesia sama Malaysia harus berantem aja. Sejak saat itu kita nggak akrab dengan Malaysia dan itu adalah by design. Jadi kalau teman-teman mempelajari dunia intelijen, mempelajari tentang war game, bahwa perang itu bukan hanya sekedar bedil-bedilan, tembak-tembakan, tapi perang ekonomi juga memerlukan strategi. Jadi saya kasih contoh. Ini real kasus, cuman saya hilangkan dulu namanya, waktunya, dan peristiwanya, tapi ini kasus yang nyata. Suatu hari di kawasan Cikarang ada pabrik pembuat rem, gitu ya. Mereka ini satu hari, satu orang yang bekerja bisa membuat 7 rem ini. Kemudian mereka dapat order dari Jepang untuk membuat rem tersebut. Yang terjadi adalah menarik. Ternyata mereka hanya mengerjakan 5,5, 6, sehingga harus lembur. Dari 6.000 karyawan itu harus lembur untuk mengerjakan 7. Lembur sampai jam 7, ternyata setiap minggu perusahaan harus membayar 1 miliar, 2 miliar uang lembur. Gitu. 1 bulan dia paksa SPI, SPSI-nya, buruhnya, dia ini tetap aja nggak bisa. Padahal dulu sebelum ada kontrak itu 7 itu di tangan gitu ya. Apa yang terjadi? Setelah itu dia minta bantuan kami, kita full tim ke sana, kita review. Kami ini saya tanda petik dulu ya, nanti jangan teman-teman jangan komentar kami itu siapa, nanti aja sabar aja gitu ya. Kita melakukan reviewing, kemudian ketemulah 6 gegeduknya gitu ya, 6 gegeduknya. Bahwa inilah penyebabnya. Nah, 6 orang ini dipanggil ke pusat, 2 disekolahkan ke luar negeri, ke Jepang, 2 dinaikkan pangkat, 2 dipindahkan tapi pangkatnya naik. Setelah itu 6.000 orang ditekan, suruh mengerjakan, ternyata bisa, sehari bisa 7, bisa 8, dan tidak ada lembur lagi. Dari 6 orang ini kita review, ternyata ada yang menarik. Setahun yang lalu kata mereka ada orang dekat sekali dari Malaysia, dia sering dikasih uang, anaknya sakit dikasih biaya, dan sangat dekat, udah kayak saudara katanya. Mereka inilah, orang-orang inilah yang menginspirasi katanya bahwa jangan sampai kalau kita mau uang banyak, jangan turuti maunya perusahaan, kita perlambat dia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada yang menginspirasi gitu ya. Kita kejar lagi, baru kita sadar bahwa ternyata Malaysia ingin kontraknya itu pindah ke Malaysia. Jadi dengan pekerjaannya itu pelan, dengan pekerjaan itu jadi mahal, project itu pindah ke Malaysia karena Malaysia punya perusahaan yang sama. Disitulah kita kaget bahwa ternyata Malaysia pun tega melakukan infiltrasi ke negara kita untuk melakukan economic offense, serangan seperti itu. Hal seperti ini terjadi banyak dan kami udah tahu lama hal-hal seperti ini. Sekali lagi, bernegara itu tidak sesederhana mengelola sebuah kecamatan atau mengelola hal-hal yang bersifat normatif bahwa wacana-wacana. Enggak, rumit sekali bernegara itu gitu ya. Nah, Anda sahabat semua, mudah-mudahan dengan cerita tadi Anda mulai ngeh bahwa bisnis itu ada bisnis intelijen loh, ada marketing loh, yang bukan sekedar kita bilang, waduh ini harga murah beli, harga jual, harga tinggi jual gitu ya. Nggak sesederhana itu. Oke. Inilah yang saya ingin sahabat semua, sahabatnya Bosman ini bernegara itu sangat cerdas gitu. Saya mau tambah lagi, biar puas sekaligus bersemangat bahwa negara bukan sekedar ngurusi corona selesai ngurusin ekonomi, enggak seperti itu gitu ya. Saya mau tambah lagi. Anda tahu bahwa di tahun 2001 atau 2002 saya lagi di puncak, lagi di hotel di puncak, saya sendirian. Saya ada rapat waktu itu kalau nggak salah. Kemudian saya menyetel TV gitu ya. Di TV itu ada seorang penyanyi cewek
melakukan gerakan sangat erotis yang kemudian hari dikenal dengan gerakannya goyang ngebor kalau nggak salah. Dia adalah Inul, gitu ya. Saya waktu itu begitu melihat, saya langsung tepok jidat, astagfirullahaladzim, gitu ya. Terus nggak lama kemudian saya bilang alhamdulillah, gitu ya. Anda mudah-mudahan paham maksud saya. Saya melihat sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Tapi mendadak 3 bulan kemudian geger di media bahwa goyang Inul itu haram, nggak boleh, dan lain sebagainya. Oke, saya selesai dulu. Beberapa tahun kemudian, sahabat saya memiliki teman lama di Malaysia yang dia juga adalah orang petinggi tapi udah pensiun, senior saya jauh sekali di Malaysia. Suatu hari dia datang ke Indonesia liburan dan saya jemput dia untuk makan malam, dinner. Kemudian dia ingatkan saya, "Young brother, ingatkah waktu itu," katanya, zaman Inul, ingat, dia bilang gitu. "Apa yang kamu lakukan di Indonesia?" Saya bilang, "Wah sayang, saya gagal membuat Inul terkenal karena tahu-tahu Inul sudah dinyatakan haram oleh MUI dan lain sebagainya." Itulah katanya gitu, itu saya yang operation. Saya bilang, terangin lagi, saya bilang gitu. Jadi dia bilang Malaysia pun waktu melihat pertama kali Inul goyang itu, mereka langsung tepok jidat dan bilang astagfirullahaladzim, katanya gitu, gila nih katanya gitu ya. Lalu apa yang komentar yang mereka dapat adalah begini, teman-teman. Jadi Malaysia itu ada 5 juta penduduk Malaysia yang penggemar dangdut. Di luar TKI, TKW ya, penggemar dangdut. Kalau Inul sampai meledak, kemudian orang Malaysia tergila-gila sama Inul, maka produk Indonesia akan masuk ke Malaysia, gitu ya. Dan ini nggak boleh katanya. Jadi dia melakukan infiltrasi, dia bayarlah ulama lah, dia bayarlah organisasi gini, bayar untuk menyatakan Inul itu haram gitu ya. Begitu berhasil dinyatakan oleh MUI haram, Malaysia tepuk tangan, saya tepuk jidat. Saya bilang, lu nggak ngerti ya bernegara ya, saya bilang gitu. Kalau lu nggak terima goyang Inul nggak usah di Indonesia tapi diekspor aja seperti K-pop gitu ya. Itulah sahabat semua, saya pengen Anda itu tidak sederhana ngelihat, oh ini haram, ini halal. Itu pasti ada yang bermaksud. Sekarang goyang ngecor lah, goyang apalah, lebih banyak, lebih jorok. Tapi karena tidak mempengaruhi sebuah negara, tidak ada yang infiltrasi. Jadi teman-teman, mudah-mudahan informasi bela negara seperti ini teman-teman paham. Jadi hari ini aja saya udah ngasih 2 bocoran bahwa negara lain itu sangat peduli sama Indonesia, dan Indonesia kayak terlalu naif mengelola negaranya. Jadi saya gregetan gitu ya. Bahkan nggak usah begitu, 2024, saya ngomong 2024, calonnya siapa sebutin, nggak satu pun paham beginian gitu ya. Saya kadang-kadang ya Allah, masa negara Indonesia nih pemimpinnya gitu amat sih, terlalu kasual gitu loh. Dan nggak baca buku, nggak punya think tank, orang di sekelilingnya nggak sensitif terhadap rakyat gitu ya. Dan saya nggak pengen memiliki apapun, nggak pengen berjabatan politik apalagi. Saya pebisnis, saya masih menggali di sawah, saya masih macul gitu ya. Tapi kalau negara ini bener kan kita enak hidupnya bener ya sudah. Saya ngomong melalui sahabat semua, mudah-mudahan sahabat semua bisa menyambung lidah ini, ajarin teman-teman gitu ya. 2 hal, bahwa ada namanya infiltrasi, ada agent di sebuah negara, ada sleeping army, ada sel-sel tidur yang nanti mereka bisa bangunkan, tahu-tahu Indonesia terguling aja tahu-tahu gitu ya. Dan banyak sekali titik-titik di sini, yaitu baru yang dari Malaysia, belum dari Singapura, dari Filipina, dari Morskova, Rusia punya di sini. Rusia tuh kalau ada hubungannya sama Bintang Kejora sama GAM, pasti ada agen Rusianya. Aduh, saya kalau udah kayak gitu tuh bener-bener kayak kok transparan banget sih negara Indonesia ini gitu ya. Jadi saya gugah teman-teman untuk peduli bahwa ya udah saya kasih pelajaran. Jangan-jangan memang selama 20 tahun di sekolah tidak diajari, bapak bangsa tidak mengerti banyak. Teman-teman dulu yang senior-senior ya, yang usianya udah 70 tahun, yang pernah ikut Cold War, yang pernah ikut perang Vietnam, pernah ikut perang Timur Timur, udah senior-senior, dia nggak bisa ngajarin lagi karena ada generation gaps gitu ya. Ya udah kita pelan-pelan aja. Ada 278 video, saya pelan-pelan. Saya dibilang teori konspirasi kek, mau dibilang nggak paham apa yang terjadi, nggak peduli. Saya cukup
waktu untuk bersabar. Saya cuma bisa kasih 5 menit, padahal saya pengen ngasih berjam-jam gitu ya. Sekali lagi, saya cukup bersabar untuk Anda pinter, karena makan kue gede sekaligus pasti Anda nggak kuat, lebih baik dicemilin pelan-pelan gitu ya. Oke. Kemarin kita lanjut video kemarin ya. Sekali lagi kita lanjut video kemarin karena ternyata terpotong gitu ya, terpotong. Jadi saya review sebentar ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya teman-teman? Jadi saya sekedar mengulang bahwa tahun 45, tahun 44 sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika memanggil seluruh negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang, di kota kecil namanya Bretton Woods di utara Boston, 1 jam di utara Boston, kota kecil sekali. Dan di Bretton Woods tersebut ada beberapa hal yang sangat fundamental. Nomor satu adalah disetujunya dolar sebagai world currency, kemudian disetujunya berdiri IMF, International Monetary Fund, IMF, untuk memonitor dana, dan rule of thumb-nya adalah Amerika punya 26% suara, sisanya adalah negara lain di dunia termasuk Indonesia punya 0,5, Cina punya sekian segala macam. Dan untuk sebuah resolusi diputuskan atau keluar harus 75% suara. Kesimpulan, kalau Amerika tidak setuju maka suaranya cuma 74%, tidak bisa 75%, tidak pernah quorum. Jadi jangan pernah bilang bahwa IMF lembaga independen. IMF adalah lembaganya Amerika, IMF adalah toolnya Amerika gitu ya. Untuk bukti kenapa kantor IMF nggak di New York, kenapa kantor IMF nggak di London, kantor IMF ada di Washington. Itu artinya memang wilayah Washington. Kemudian berdirilah World Bank untuk mengontrol currency dan mengontrol IMF tadi menjadi 3 kesatuan. Nah, teman-teman, setelah disetujui maka Amerika melakukan namanya Operation Paperclips. Di Operation Paperclips, Amerika mengambil 1.100 ilmuwan Jerman, ditarik. Begitu 1.100 ilmuwan Jerman udah dibawa ke Amerika, maka Rusia nyerbu Jerman, Jerman rata tanah, selesai. Jadi sejak saat itu seluruh teknologi, seluruh orang pinter kesannya pergi ke Amerika semua. Dan Amerika dari dulu adalah land of freedom. Jadi saya cerita Amerika dulu, jangan bilang saya anteknya Amerika. Sabar ya, ini ada pro cebonger ini kadang-kadang bilang, wah ini anteknya Amerika nih. Saya ini NKRI garis lurus, saya nggak suka Amerika, saya nggak suka Cina, paham ya? Ini sekedar di hari saya NKRI garis lurus. Tapi saya harus memberi pelajaran supaya Anda paham. Nanti saya cerita bangsatnya Cina, sekarang saya cerita dulu bangsatnya Amerika gitu ya. Nah, kemudian Amerika melakukan yang namanya memecah wilayah. Ini kan adalah how the world work, bagaimana cara dunia bekerja gitu ya. Kemudian Afrika atau selatannya Eropa ini adalah untuk memfeed Eropa. Amerika Selatan adalah untuk mengasih makan Amerika Utara gitu ya. Kemudian Timur Tengah dijadikan wilayah energi. Dan karena di sana kalau satu nanti berdominan, dibelah 18 negara gitu ya, supaya mereka berantem di dalam. Kemudian India, Asia Tenggara, dan Cina adalah marketnya. Jadi teman-teman sekedar mengingat bahwa pasar ini dari dulu memang Cina, India, dan Indonesia adalah pasarnya. Jadi mereka barangnya dari Afrika dan Amerika Latin dikirim ke Amerika Utara, dijualnya ke sini. Udah mulai paham ya gambarannya. Kemudian tahun 80-an di mana Rusia mulai membentuk namanya Uni Soviet, Amerika itu memang harus enemy centric approach. Amerika itu harus punya musuh gitu ya. Jadi peranglah dia dengan Rusia, karena dia dengan berperang ekonominya tumbuh, karena 25% income Amerika datang dari industrial complex, military industrial complex. Harus diingat ya bahwa kalau kita APBN kita kan semuanya dari pajak. Kalau Amerika 25%-nya datang dari military industrial complex. Karena itu harus ada perang, kurang ajar kan? Ya. Dan ingat, 70% atau 80% perang di dunia saat ini semua di negara penghasil fossil oil. Catat tuh ya. Jadi semua terjadinya perang selalu di negara-negara penghasil fossil oil atau penghasil minyak. Jadi asalnya diperangin aja terus. Nah, di tahun 89 Amerika lagi fokus di Afghanistan, lagi Taliban, lagi fokus di mengusir Soviet. Mengusir Soviet, dia menarik pasukan-pasukan Muslim untuk diajari 40 negara, namanya Mujahidin, untuk menyerbu
Rusia di Afgan gitu ya. Nah, ada yang lupa, tahun 89 yang sama Cina juga lagi tinggi-tingginya nasionalismenya dia. Nasionalisme tipe versi PKC, Partai Komunis Cina. Dan tahun 89 ada peristiwa yang besar yang namanya Tiananmen. Tiananmen ini moment of greatness. Ada pertanyaan besar karena sebelumnya zamannya Ronald Reagan jadi presiden, Cina itu menandatangani sebuah perjanjian yang sangat berat, yaitu 40 tahun kemudian Cina harus jadi negara demokrasi. Setidak-tidaknya pemilihan kepala daerah bisa menggunakan voting, gitu ya, menggunakan voting atau election. Nah, mereka masa itu masa consolidate. Mereka mau demokrasi ala Amerika, ala Barat, atau tetap 11 jenderal berhadapan dengan Deng Xiaoping waktu itu, pemimpin partai tertinggi, bilang, saya nggak mau, kalau Anda pilih demokrasi, kami bersebelas potong leher, gitu ya. Deng Xiaoping dilema dan akhirnya memutuskan setuju sama 11 orang itu. Bahkan Perdana Menteri yang saat itu pun ditaruh di penjara rumah. Saya lompatin ceritanya karena ini ada di New Tiananmen Papers. Jadi teman-teman, kalau saya ngomong saya selalu ada referensinya. Nama bukunya namanya New Tiananmen Papers. Anda buka aja di Google, New Tiananmen Papers. Di New Tiananmen Papers ini di bawahnya tulisannya begini: A secret meeting that changed China. Sekali lagi saya mau cerita. The secret meeting that changed China. Jadi ada meeting rahasia yang merubah sejarah Cina. Nah, akhirnya mereka memutuskan, mereka fuck off, buang IMF, buang World Bank, buang Amerika. Mereka menjadi negara berbasis sistemnya mereka sendiri. Nah, siapa guru besarnya mereka? Teman-teman boleh cek. Michael Hudson. Benar, Michael Hudson. Hudson. Michael Hudson, pendiri Hudson Institute, adalah seniornya Alan Greenspan. Anda ingat, Alan Greenspan adalah maestronya Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Tapi Michael Hudson adalah seniornya. Di Chase Manhattan dulu dia adalah seniornya dari Alan Greenspan. Michael Hudson dari tahun 70-an memang sudah memberikan terobosan-terobosan besar sehingga idenya dia diterima oleh Amerika di tahun 71. Jadi 15 Agustus 1971 Amerika deliberate. Amerika menyatakan setiap printing money tidak perlu pakai emas lagi. Jadi Amerika melepas dolarnya, tidak pakai emas lagi, dia print suka-suka mereka. Ini yang kurang ajar ya. Nanti kita akan bicara khusus sampai sana. Karena itu saya merasa saya nggak percaya lagi sama dolar, gitu ya. Nanti kita sampai sana. Nah, kemudian Hudson ini ngajar di Peking University. Dia sekarang guru besar di Missouri University. Dia ngajar di Peking University. Ilmunya adalah MMT, Modern Monetary Theory, yang saya anut sudah lama. Jadi dia mengajarkan seluruh petinggi Partai Komunis Cina, seluruh Politbiro adalah muridnya Michael Hudson. Di 89 itulah teori MMT dipakai di Cina. Apa yang dipakai? Oke, saya mau terangkan sedikit teman-teman, dan ini adalah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat Anda semua, karena suatu hari kita akan membuat ini menjadi bagian dari Indonesia. Jadi begini, Hudson tidak percaya sama inflasi. Inflasi adalah kalau mismatch. Kalau ada yang mismatch balance sheet-nya pasti inflasi. Jadi kalau itu nggak mismatch, pasti tidak ada inflasi ya. Itu rumusnya dia. Jadi kalau ada inflasinya 7%, pasti mismatch. Pasti produksinya tidak sesuai dengan uang beredar gitu ya. Jadi sesimpel itu. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemikiran sederhananya? Jadi di Cina itu punya dua mata uang, ada renminbi, ada yuan. Ini kita bicara tahun 89, bukan sekarang, karena sekarang udah hampir satu lagi. Jadi yuan beredar di luar Cina, renminbi beredar hanya di dalam Cina, gitu ya. Nah, renminbi ini dicetak bukan berdasarkan aturan IMF, ada emas, ada pinjaman, ada loan, ada model kayak Mega Bintang Menteri sekarang ini. Apa-apa harus pakai pinjaman, apa-apa harus pakai dolar gitu ya. Mindsetnya begitu. Beda sama yang Cina lakukan. Pokoknya ada underlayingnya. Underlayingnya bisa apapun, bisa sumber daya alam, bisa bisnis atau project, atau emas atau dolar, terserah. Nah, sebagai contoh, misalnya saya
Presiden Sontoloyo untuk Republik Sontoloyo gitu ya. Kita ambil kecil, ambil 2000 hektar tanahnya Sultan Ground, ini yang ngawur aja gitu ya. Nah, kemudian Menteri Perumahan Rakyat bilang, Pak Presiden lapor, saya pengen atau kita nih harus membuat 1 juta rumah murah, kita perlu 100 triliun. Oke, maka saya sebagai presiden bilang, oke, Ibu Menteri Keuangan tolong print 100 triliun, kasih ke Pak Menteri Perumahan Rakyat. Dan saya bilang, Pak Menteri, kamu nanti pokoknya tidak boleh ada barang impor. Besinya, semennya, kayunya, semua harus lokal. Dan dihitung benar-benar harga satu rumah berapa, tidak boleh ada bunga. Nanti begitu orang bayar, uang tersebut kasih ke Menteri Keuangan, uangnya masuk itu harus dibakar. 100 triliun tadi dikirim ke Menteri Perumahan Rakyat, langsung pabrik-pabrik di Tegal, pabrik-pabrik di mana, di seluruh Indonesia, pabrik semen, pabrik kayu, batu, bata, kusen, semua nyala gitu ya, dibangun. Kemudian rakyat membayar, entah nyicil entah tunai, begitu uang masuk dibakar. 5 tahun kemudian begitu barang ini jadi, misalnya 100 triliun udah dapat, kirim ke bank lagi, bakar uangnya gitu ya, selesai. Begitu dibakar, tidak ada